Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi aqamana bil Qur'ani 'ala al-umami ajma'in wa atana bihi ma lam yuti ahadan minal 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semua, para mahasiswa Institut Jakarta yang saya cintai, siang ini kita akan bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas kemampuan kita di dalam membaca Al-Quran. Dan dalam usaha itu pastinya kita tidak akan bisa kecuali ditunjukkan oleh orang lain tentang kekurangan kita. Jadi dalam usaha untuk meningkatkan kualitas kemampuan baca Al-Quran kita tidak akan mampu, saya ulangi lagi, kecuali kita ditunjukkan oleh orang lain tentang kekurangan kita. Dan disitulah kelemahan manusia. Maka siang ini saya berusaha untuk mengingatkan kepada Anda yang dalam pembinaan tahsin ini nanti ada penyampaian teori dan praktek. Dan pada praktek itulah kita berusaha untuk mengetahui kekurangan-kekurangan kita semua, kekurangan Anda, dan juga termasuk kekurangan saya. Kita sama-sama belajar di sini untuk membagi ilmu dalam rangka memperbaiki kemampuan baca Al-Quran. Tahsin tilawat Al-Quran, saya menggunakan tilawat. PTQ ada tahsin, yang tahsin bukan tahsin Al-Quran. Nggak ada tahsin Al-Quran. Al-Quran tidak perlu ditahsin. Yang ditahsin adalah tahsin tilawat. Kenapa tilawat? Kenapa bukan tahsin qiraah Al-Quran? Padahal sama sebenarnya. tahsin memperbaiki, tilawah itu bacaan atau membaca, qiraah juga membaca. Saya kira teman-teman usulnya sudah tahu apa bedanya antara tilawah dengan qiraah. Tilawah itu adalah khusus untuk kitabullah, kalamullah. Sedangkan qiraah itu sifatnya bisa lebih umum, membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Quraniyah, atau membaca ayat-ayat kauniyah. Tahsin tilawat Al-Quran sudah ditetapkan sebagai satu syarat untuk kelulusannya untuk mengikuti ujian skripsi dalam rangka untuk meningkatkan dan mengontrol bacaan mahasiswa di dalam memiliki kemampuan baca Al-Quran. Oleh karena itu yang tidak lulus tahsin tentu tidak bisa mengikuti ujian skripsi. Jadi untuk tahsin tilawah Al-Quran ini ada 7 hal yang saya ingin sampaikan. Dan tahsin itu bukan berarti tajwid. Tahsin, saya ingin sampaikan pemahaman tentang tahsin. Yang tahsin ini adalah barang baru. Tahsin barang baru. Tidak ada dalam disiplin ilmu itu tahsin, tidak ada. Kalau kemudian di dalam kurikulum ada ilmu tajwid dan tahsin, itu bikinan kita saja. Sebenarnya ilmu tajwid itu sudah cukup. Nah, tahsin ini adalah tambahan atau penyempurnaan dari tajwid. Apa yang belum disampaikan di dalam tajwid, itulah disampaikan dalam tahsin ini. Jadi yang belum tercover di dalam tajwid itu ada di dalam tahsin. Itulah tahsin. Maka bisa saya sampaikan bahwa tahsin itu adalah pasca tajwid. Itu, ya. Pasca tajwid. Nah, ada tujuh hal pokok
di dalam materi yang ingin saya sampaikan dalam tahsin ini secara singkat. Yang pertama adalah tartil. Jadi tartil, sebagaimana yang teman-teman pahami, tartil itu adalah martabatun min maratibil qiraah, salah satu dari tingkatan baca. Di dalam buku-buku tajwid pada umumnya tartil itu dijelaskan sebagai salah satu dari maratibul qiraah, tingkatan tempo baca. Walaupun memang sebagian buku tajwid menjelaskan bahwa tartil itu tidak ada hubungannya dengan maratibul qiraah, tapi tartil itu adalah kualitas baca. Sehingga di dalam, kalau yang berpendapat begini tidak disebutkan di dalam maratibul qiraah, itu tidak disebutkan. Karena dengan demikian maka tahqiq tadwir hadr itu adalah termasuk tartil. Jadi kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, warattil Quran tartila. Sayyidina Ali mengatakan at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu memperbaiki, membaguskan huruf dan mengetahui waqaf. Jadi membaguskan huruf itu, istilah tajwid itu saya yakin berangkat dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan tajwidul huruf, membaguskan huruf. Membaguskan huruf itu berarti i'qa'ul hurufi huquqaha wa mustahaqqaha, memberikan hak-hak huruf dan sifat-sifat huruf. Nah, kita bisa memberikan hak-hak huruf kalau kita membaca dengan tartil, dengan tempo yang sedang. Jadi kalau kita sudah bisa membaca tartil, berarti salah satu di antara kemampuan yang harus kita miliki itu sudah kita dapatkan. Tapi kalau kita belum bisa membaca tartil, berarti belum bisa. Kemudian kalau kita biasa membaca Yasin, namanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, tanzilal azizir rahim. Tapi disuruh baca tartil, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Disuruh baca begitu nggak bisa, berarti nggak bisa baca Al-Quran dengan tartil. Berarti dia belum bisa baca Al-Quran dengan benar dan baik. Walaupun dia sudah hafal Al-Quran 30 juz, 20 juz, kemampuan baca cepat luar biasa. Dibaca 1 juz 4 jam pokoknya. Ya kan? Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa ba'dhum darajaat wa atana 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kan kalau semaan di Jawa Timur, Jawa Tengah biasa begitu. 1 juz 4 jam atau 20 menit, cepat kan? Tapi kalau belum bisa baca dengan tartil, berarti belum bisa baca Al-Quran. Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Kalau belum bisa baca begitu, dan tartil standar pada umumnya kita baca, yang kita dengar dari para masyayikh belum bisa seperti itu, berarti dia belum bisa baca tartil, belum bisa baca Al-Quran. Yang kedua, tasbih al-akhta fi makharij al-huruf. Jadi pada tahsin ini saya tidak mengajarkan kepada saya tidak menyampaikan tentang bagaimana cara kita mengucapkan huruf hijaiyah yang 29 itu satu persatu, tidak. Karena itu sudah diajarkan di dalam tajwid dari mulai alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, dal. Tapi ini singkat saja, ya. Makanya tahsin itu shortcut yang singkat saja untuk mengingatkan kita sebetulnya. Ya. Jadi ada beberapa huruf yang banyak disalah ucapkan, yang masih banyak diucapkan dengan salah. Kalau di dalam buku saya
kaidah tahsin, maka di sana saya jelaskan ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh, di antaranya contoh-contoh itu adalah bagaimana kita mengucapkan huruf dal. Huruf dal. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah memiliki kemampuan baca Al-Quran, tetapi masih juga baca dalnya lazi, zazizu. Ada pernah temukan gak itu? Zal, zazizu, tapi dibaca zazizu. A'udzu, banyak yang baca begitu. Pernah? Ada mendapatkan orang yang membaca zal dengan baca zal. Ini bukan bicara anak-anak yang baru belajar, bukan. Yang sudah mahir baca Al-Quran sebetulnya. Kalau saya bilang ustaz, nggak enak kalau saya bilang ustaz ya. Jadi allazina, manzallazi yashfa'u manza, banyak yang baca begitu. Jadi zal baca zal, itu banyak, seabrek-abrek banyak. Nah, ini supaya mengingatkan kita semua, kalau masih ada yang baca zal dengan desis za, supaya bertobat. Ya benar ya, serius. Kadang-kadang ada yang sudah dibetulkan, coba kamu baca zal, sudah betul, zazizu, sudah bisa. Yang tadinya za, ya kan? Tadinya dia bacanya za. A'udzu, kok a'udzu? Coba kamu baca za, bisa, zazizu. Tapi saya biasanya sama mahasiswa, udah besok lagi kesini lagi. Nah, saya sudah bilang harus bertobat. Ada yang benar-benar tobat, begitu besok datang baca sabihis, zalnya itu sudah betul, sudah nggak diulangi lagi, sudah baca za, ya kan? Sabihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Jadi bukan allazi lagi, yang tadinya dibaca allazi. Tapi ada juga yang tobatnya nggak tobatan nasuha. Di depan saya bisa baca za, besok lagi, datang lagi, begitu lagi. Nah, nanti dicari penyakitnya seperti itu apa, yang menjangkiti penyakit seperti itu apa kira-kira. Karena itu banyak terjadi. Ya, jadi kemampuan baca Al-Quran itu salah satu diantaranya adalah komitmen. Karena ada juga yang sudah berkali-kali ngaji tapi nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisanya itu faktornya diteliti dan teman-teman lakukan penelitian. Apakah memang sembrono ataukah memang betul-betul lidahnya itu susah atau bagaimana? Baik, ini singkat saja ya. Jadi yang kedua adalah makhrijul huruf, ada da. Kemudian ada penyakit yang banyak menggejala kepada banyak orang yang sudah bisa membaca Al-Quran sebetulnya dengan lancar, itu adalah ha dan ha. Tolong betul-betul menjadi perhatian buat Anda semua. Jangan sampai yang hak dibaca ha, yang hak dibaca ha, karena itu banyak terjadi. Baca maunya tarmihim bihijaratin, mestinya bihija, ya kan? Mestinya tarmihim bihija, tapi dibaca dengan bihija. Nah, kadang-kadang yang begini nggak nyadar. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa kemampuan baca Al-Quran itu ada faktor yang harus dilakukan, yaitu diingatkan oleh orang lain. Diingatkan. Karena kadang-kadang yang begitu nggak nyadar. Ha dibaca, ha itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang begitu. Pernah nggak punya begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hak yang kedua dengan hak yang pertama beda. Mestinya Bismillahirrahmanirrahim. Jelas begitu mestinya. Karena kalau nggak jelas maka akan yukhilul makna, akan fatal. Karena itu bisa seperti hak. Kalau seperti hak maknanya bagaimana? Nah itu hak. Nah banyak juga yang baca hak dengan baca ha. Pokoknya kalau di sini sih nggak ada. Yang di sono-sono
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Kalau di Fatihah saja mungkin enggak ya. Tapi saya temukan banyak di situ baca Rabbana hablana min azwajina. Banyak. Itu yang salah, betul kan? Salahnya di mana? Hablana. Mestinya hablana. Rabbana hablana mestinya. Tapi dibaca Rabbana hablana. Sama dengan doa kunut itu. Kalau nggak hati-hati, nggak nyadar, kadang-kadang juga begitu. Ha dibaca ha. Allahumma hdina fi man hadait. Banyak yang baca begitu. Allahumma hdina fi man hadait. Mestinya Allahumma hdina fi man hadait. Yang ketiga itu adalah makhrajnya wa, ya, makhrajnya wa. Jadi makhraj wa itu banyak dibaca dengan sis, za. Ini banyak yang baca begitu. Mau produk Indonesia, mau produk Timur Tengah, masih banyak yang baca wa. Mestinya nggak desis, dibaca desis, za. Mestinya walama, walama dibaca zolama. Yang merasa begitu supaya bertobat. Kalau nggak bertobat nggak lulus tahsinnya itu. Satu huruf aja yang salah itu nggak lulus, kecuali kalau dalam hal guna, itu masih makfu. Tapi kalau tentang makharijul huruf nggak bisa ditolerir. Itu banyak di sana, di luaran sana. Insya Allah di teman-teman di sini saya yakin nggak ada yang baca pokoknya itu berdesis, nggak ada baca so. Shadaqallahul azim, saya kira nggak ada di sini. Kalau di luaran sana banyak saya temukan baca wa itu zo. Itu. Yang mestinya baca wa. Jadi ujung lidah di sini ditaruh di belakang gigi atas. Ya, jadi bukan bukan. Itu ya. Kemudian ada zai, baca zai. Insyaallah zai ini relatif lebih gampang. Namun walaupun gampang juga masih ada yang bacanya nggak tepat. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Banyak begitu. Ya. Nah, sebenarnya gampang ya. Nah, gampangnya itu sebetulnya banyak latihan, insyaallah gampang. Jadi kalau ada mahasiswa PTIQ udah mau selesai kok nggak bisa baca Quran, itu sebetulnya karena nggak mau. Kalau mau sebetulnya bisa. Baca Quran itu gampang. Baca Quran itu keterampilan, sama dengan nyetir mobil. Kalau Anda sering nyetir mobil, mau manuver kayak apa bisa, mau keringnya kayak apa bisa. Sama dengan naik pilot itu, bawa pesawat, kata orang semakin jam terbangnya tinggi semakin hebat. Mau manuver kayak apa bisa. Jadi keterampilan. Jadi beda dengan ngapalin. Kalau ngapalin susah, wajar ngapalin. Ya kan? Ngapalin susah. Tapi kalau baca Al-Quran kok nggak bisa? Itu karena tidak mau, tidak punya keinginan untuk bisa baca Al-Quran. Maksudnya membaca dengan baik dan benar gitu ya. Bukan asal bisa. Kalau bisa mah anak TK juga bisa baca Quran. Ketika sudah hatam Iqra ya sudah bisa gitu kan. Nah itu. Jadi yang ketiga, masih ada satu lagi. Biasanya huruf fa. Nah, fa ini banyak dibaca dengan karena kekurangan angin. Kurang angin berarti kempes ya. Kalau motor kalian kalau kurang angin kempes. Nah, ya, baca fa juga kalau kurang angin kempes juga. Jadi fawailun
Upil lahuma. Upil, masa upil? Upil lahuma. Upil lahuma. Bisa ufil. Fa fi fu af. Jadi mesti anginnya keluar, nyembul gitu ya, nyembul. Fa fi fu af. Sebab kalau anginnya pelit, kalau Anda mengeluarkan anginnya itu pelit, maka nanti bunyinya seperti P. Seperti P. Ya, itu. Maka jangan pelit ketika membaca fa itu, jangan yaf'alu. Jangan yaf'alu ma yurid. Yaf'alu. Fa fi fu af. Nah, ini saya bilang penyakitnya banyak orang. Penyakit atau kelemahan dalam baca Al-Qur'an di situ. Ya. Nah, saya nggak menjelaskan tentang, tadi saya ulangi lagi, saya tidak menjelaskan semua huruf-huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya, tidak. Tapi yang penting ini karena yang selebihnya sudah diajarkan di dalam tajwid. Yang ketiga tamamul harakat. Sudah kenal tamamul harakat? Sudah kenal? Apa itu tamamul harakat? Apa itu? Yang dimaksud kesempurnaan harakat itu apa? Fathah dengan buka mulut. Nah, ketika membaca fathah buka mulut, ini tidak diajarkan di dalam buku tajwid pada umumnya. Memang tamamul harakat ini ada di dalam sebagian, di dalam beberapa buku tajwid atau sebagian buku tajwid itu dijelaskan, tapi tidak semua. Tidak semua buku tajwid, baik yang Arab maupun Indonesia, tidak semuanya menjelaskan tentang tamamul harakat. Jadi yang namanya harakat itu bisa memiliki makna dua makna. Makna yang pertama, harakat itu adalah miqdarul mad. Kalau dalam tajwid ya, ukuran panjang. Dibaca satu harakat, dua harakat, tiga harakat, empat harakat, dua harakat, empat harakat, enam harakat, itu berarti ukuran panjang. Itu kita sudah diajarin di dalam tajwid itu ya. Tajwid mana saja pasti mengajarkan harakat dalam pengertian ukuran panjang. Tapi makna yang kedua, harakat itu adalah bagaimana kita membaca harakat yang tiga itu dengan sempurna. Jadi arti harakat itu apa? Arti harakat, apa makna harakat? Gerakan. Harakat itu gerakan. Kenapa dinamakan harakat? Karena terkait dengan bagaimana gerakan bibir kita ini. Gerakan bibir. Gerakan bibir mengikuti harakat yang ada, baik dhamma, fathah maupun kasrah. Jadi harakat itu bukan tanda atas bawah, ya, bukan itu. Sebelum adanya tanda-tanda itu pada zaman Rasulullah, Al-Quran sudah dibaca dengan tamamul harakat. Jadi singkatnya, supaya kita memiliki kemampuan baca Al-Quran dengan sempurna, maka kita membaca Al-Quran dengan tamam harakatnya, sempurna harakatnya. Ketika kita membaca huruf yang berharakat dhammah, maka kita memonyongkan atau mengumpulkan bibir kita, atau disebut dengan dhammu syafatain. Jadi di dalam buku tajwid Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, At-Tibbi menjelaskan, wa kullu ma'mumin fala yatimma illa bi dhammi syafatayn dhamma wa bil khifad lil fami yatim wal maftuh bil fathi fami. Setiap dhammah itu tidak akan sempurna kecuali dengan dhammu syafatain, dengan mengumpulkan dua bibir. Mengumpulkan dua bibir itu ya, gitu kan? Bukan ini bukan mengumpulkan namanya. Kalau memanjang itu bukan kalau memanjang berarti bukan mengumpulkan. Jadi kenapa dinamakan dhammah? Jadi harakat dhammah itu kenapa dinamakan dhammah? Sudah jelas sekali kan? Jadi maknanya saja sudah bisa Anda definisikan.
Karena ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat dhamma, itu kita mengumpulkan kedua bibir kita, maka harokat itu dinamakan harokat dhamma. Nah, itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran tapi nggak mengumpulkan kedua bibir kita ketika kita baca dhamma, maka nggak sempurna. Tadi dikatakan di sini kan, illa bidhamma fala yatimma illa bidhammi syaqqatayn dhamma. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kedengarannya sudah bagus baca Fatihahnya, betul kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Tapi belum sempurna. Mestinya yang sempurna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billah alhamdu bisa baca. Kalau nggak dikumpulkan bibirnya, kelihatannya sudah takut sebetulnya, betul nggak? Alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelihatannya sudah bagus, tapi belum sempurna. Yang sempurna adalah ketika dhamma itu dikumpulkan bibirnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, supaya jelas vokalnya. Ini untuk membedakan belum betul-betul beda antara fathah, dhamma, kasrah. Nah, itu dhamma. Jadi kullu mafhumin fala yatimma illa bi dhammi syaqqatayn dhamma. Jika kita baca dhamma, maka itulah yang mesti dimiliki, kemampuan itu dibiasakan. Dan ketika Anda mengajarkan juga seperti itu, ketika Anda menjadi dewan hakim juga bisa menilai, karena di dalam penilaian tahfidz, musabaqah hifdzul Quran itu ada 3 penilaian: tahfidz, tajwid, dan fasahah. Penilaian tentang tamamul harokat itu adalah salah satu poin di dalam tamamul, di dalam fasahah. Maka jangan sampai teman-teman nanti ditanya, ini mana ya, nama-namanya nggak ada ya? Ustaz, ini kok di form penilaian fasahah ini ada tamamul harokat, Ustaz, apa ini? Jawabannya tahu. Ditanya sama ini kan, Anda ini sebetulnya mau nggak mau itu selalu bersentuhan dengan dunia MTQ, mau tidak mau itu, ya. Kadang-kadang ada yang alergi, tapi dunia kita seperti itu. Nah, di dalam penilaian itu ada tamamul harokat. Jadi yang kedua fathah. Jadi dinamakan fathah atau fathah karena ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat fathah itu kita membuka mulut atau membuka bibir? Membuka bibir, ya. Membuka bibir. Pertanyaannya, ada nggak orang membaca tanpa membuka bibir? Kok di sini disuruh, ya kan? Ya, di sini kan yatimmu wal maftuhu bil fathi hamid. Jadi kalau kita membaca fathah maka kita membuka bibir. Bukankah kita kalau baca pasti membuka bibir? Ya kan? Enggak baca ada pasti buka bibir lah. Ya kan? Jadi orang yang membuka bibir, kalau membukanya cuma sedikit, itu berarti masih dalam kategori tidak membuka bibir. Jadi kalau Syekh Aiman Suwaid mengatakan standarnya buka bibir itu adalah fathan wasatan, membuka sedang. Jadi bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, itu terlalu membukanya, ya, itu terlalu. Nah, jadi kalau Anda baca Fatihahnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ini sama dengan gak buka bibir, sama
dengan nggak buka bibir. Itu masih berenang. Tahu berenang nggak? Bahasa Jerman itu berenang. Nggak jelas. Walaupun suaranya kenceng, tapi nggak jelas. Itu. Jadi buka sedang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi ketika fathah dibuka. Di sini ada penjelasannya, ya. Kecuali pada huruf-huruf yang bernada O. Huruf-huruf yang dibaca O itu jangan dibaca membukanya seperti huruf-huruf yang lain. Apa? Ro, do, lo, to, dot, ya. Ghoin, go, so. Nah, itu jangan terlalu dibuka. Nanti kalau dibuka nanti salah. Jadi ro jangan ra. Jadi Allah, Allah, ya monyong pintunya ke depan kan? Allah, Allah, roh. Kalau dibuka Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? Kalau dibuka jadinya begitu, Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Sama dengan guru-guru TK biasanya ada juga yang mengajarkan anak-anak TK. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bis sabr. Karena shotnya dibacanya terlalu buka mulutnya. Mestinya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, toh juga begitu. Ya kan, ketika fathah jangan terlalu dibuka, jangan natoko, jangan natako, ya kan? Qaf yang dibaca fathah juga begitu, qaf, ya kan? Nah itu. Kemudian itu fathah, ada pengecualian. Kemudian yang ketiga adalah kasroh. Kasroh sesuai dengan maknanya. Kasroh itu adalah artinya apa? Kasroh. Kasroh artinya apa? Kasroh artinya apa? Kasroh yang sirup pecah, ya. Kasal itu zujar ya fam kasar pecah. Kenapa? Kasroh itu harokat kasroh dinamakan kasroh. Harokat kasroh dinamakan kasroh karena ketika huruf itu berharokat kasroh kita mengucapkannya memecahkan bibir i. Nah, supaya jelas. Kalau kita nggak pecahkan bibir kita, maka nggak jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Kalau nggak dipecahkan berarti 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, cuma di dalam definisi atau cara yang disampaikan oleh Syekh Atibi maupun Sobat Mahfud Salim di sini memang agak beda di sini, ya. Ada di atas tadi dengan merendahkan mulut, ya kan, bin khifadin lil fami. Kalau Syekh Sobat Mahfud Salim menyebutkan di sini dengan la yakhfidu ila asfal. Kalau rahangnya nggak ditarik ke bawah maka nggak sempurna. Tapi saya melihatnya bukan rahangnya sebetulnya, tapi lebih kepada, ya kan, kalau kita baca kasroh rahang kita bergerak kan? I bergerak kan rahangnya? Enggak kan? Yang bergerak hanya bibirnya. Maka yang tepat itu sebetulnya menarik sisi bibir kanan kiri ke belakang. I. Nah, tiga-tiganya sudah saya jelaskan tentang harokat. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah, begitu contoh membaca Al-Quran dengan harokat yang utama. Kemudian itu tentang tamamul harokat, ya. Ini mesti dibiasakan kalau belum, supaya apa? Membiasakan supaya sempurna bacaan Al-Qur'annya, tartilnya supaya sempurna, dan ketika mengajarkan, ketika menilai itu supaya bisa.
Yang keempat adalah at-taswiyah. Apa taswiyah? Arti taswiyah, apa makna taswiyah? Menyamakan, menyamaratakan. Jadi Ibnu Jazari mengatakan di dalam muqaddimah manzumah muqaddimah di sana dikatakan wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Jadi kalau kita membaca mat maupun guna itu supaya kita baca yang memiliki hukum yang sama, supaya kita baca sama, dan yang mirip-mirip juga supaya sama, antara mat alif sukun dengan mat lid supaya juga sama dalam sewaktu kita dalam satu kali bacaan itu. Contohnya baca maqabi'i itu juga sama, jangan sampai beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang pertama, kepanjangan. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebetulnya perlu pembiasaan. Kalau Anda sudah membiasakan konsisten di dalam menyamaratakan guna maupun mat, insya Allah akan bisa bagus. Dan kalau ada yang nggak rata pasti terasa. Ya. Jadi sama-sama mat tabi'i atau yang sama dengan mat tabi'i, kemudian mat silah, ya kan? Mat iwad itu sama. Jangan sampai dibeda-bedakan. Jadi baca dua harakat semua. Jangan sampai karena terpancing dengan tilawah, ini ya. Jangan sampai terpancing dengan tilawah, maka kemudian bacanya begitu. Innallaha kana 'aliman hakima. Allah. Itu sebetulnya supaya nggak ngantuk ya. Jadi ki itu terlalu panjang, padahal mestinya dengan ma sama, ya kan? Tapi kadang-kadang ada yang korek itu terlena dengan lagu, karena kebetulan dia mendapatkannya mat iwad, rada susah mat iwad. Nah kalau mat ada disukun kan enak tuh, berliu-liunya. Nah itu salah satu contoh saja. Baik, jadi taswiyah itu terutama dalam guna yang 6 itu supaya dibaca dengan sama, didengungkan dan ditahan. 6 itu apa saja 6 yang memiliki hukum dengung? 6 apa yang 6? Pernah dengar? Yang 6 guna, idgham bi guna, ikhfa syafawi, itlaq, idgham mimi. Nah, itu supaya dibacanya dengan sama. Secara normatif dibaca dua harakat. Tapi dalam prakteknya 2 harakatnya guna beda dengan maqami. Bisa 3 harakat. Atau bahkan Syekh Ibrahim Al-Akhbar merekomendasikan bisa juga 4 harakat, yang penting sama semua. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Jadi bukan tarmihim bihijaratin min sijjil, kurang. Ya, supaya lebih mantap bacaan kita, maka jangan pelit-pelit menahannya. Ya, tarmihim bihijaratin min sijjil thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Teman-teman semua sudah menguasai bacaan yang 6 itu, ya. Jadi di dalam tahsin ini penjelasannya, di dalam tajwid nggak ada penjelasan tajwid itu yang mengintegrated, yang menyatukan di antara 6 itu. Di dalam tajwid nggak ada penjelasannya. Makanya dalam tahsin ini menjelaskannya seperti itu. Dan sebetulnya di dalam Al-Muqaddimah sudah disebutkan oleh Ibnu Jazari, kita biasa sebutkan wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Ya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum
nunadhiruhum la yu'minun. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan nanti saya jelaskan di dalam Fawaatihus Suwar. Fawaatihus Suwar itu ada hukum-hukum huruf. Tahu hukum-hukum huruf? Hukum huruf itu ada idhar, ikhfa, idgham, iqlab, itu namanya ahkamul huruf. Kalau di Fawaatihus Suwar nggak kelihatan. Di situ ada nun mati ketemu huruf ikhfa nggak kelihatan. Nah, maka nanti di berikutnya nanti akan saya jelaskan, itu kan? Nah, ini. Jadi yang keempat at-taswiyah. Taswiyah ini kalau belum dipraktekkan, kalau belajar teori lebih gampang, tapi yang paling penting adalah bagaimana prakteknya. Anda mudah-mudahan sudah membiasakan untuk membaca Al-Quran dengan taswiyah ini, dengan menyamaratakan antara mat satu dengan yang lain yang memiliki hukum yang sama, kemudian yang gunnah. Kemudian yang berikutnya nomor 5 yaitu gharib. Bacaan gharib. Bacaan gharib di sana ada imalah, ada ismam, ada naqal. Saya yakin sudah tidak perlu lagi dijelaskan. Ya. Sudah tahu kan kalau ismam sudah tahu, imalah sudah tahu kan? Naqal sudah tahu. Nah, satu hal yang penting untuk dipahami itu adalah ada tanwin ketemu huruf mati. Ini banyak kasusnya dalam Al-Quran. Kalau naqal, kalau riwayat Hafiz cuma satu, yaitu dalam surat Al-Hujurat, bi'sal ismu menjadi bi'sal ismu. Ya. Kemudian kalau ismam dalam surat Yusuf, qalu ya abana ma laka la ta'manna. Itu cuma satu kalau riwayat Hafiz. Ya, imalah cuma satu juga kalau riwayat Hafiz, ya kan? Majliha. Jadi lebih dekat pada kasroh. Ya, kemudian tanwin ketemu huruf mati, ini satu hal yang perlu diperhatikan betul, stressingnya di situ. Kenapa? Karena banyak kasusnya dalam Al-Quran. Kasusnya adalah kalau menggunakan mushaf atau Quran cetakan Indonesia, maka di situ kita sudah dimanjakan, dalam tanda petik dimanjakan, karena sudah ada alat-alat bantu di situ. Termasuk diantaranya kalau ada tan ketemu huruf mati maka ada nun kecil. Wal waznu yawma idzinil haq. Oh. Nah. Jadi kenapa ada nun kecil kasrah di situ? Tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Kenapa di situ ada nun kecil dibaca kasrah? Karena ada dua sukun. Hah? Karena ada dua sukun yang bertemu. Karena ada dua sukun yang bertemu. Diperlukan satu harakat untuk menyambung dua sukun. Diperlukan satu harakat untuk menyambung untuk supaya bisa dibaca. Itu jawabannya. Jadi karena di situ ada iltiqa'us sakinain. Jadi tanwin itu adalah nun mati. Tanwin itu nun mati. Lafzan la rasman. Maka ketika bertemu dengan huruf mati, ya memang sama, berarti di situ hukumnya ada iltiqa'us sakinain, ketemu dua huruf mati. Kalau ada ketemu dua huruf mati nggak bisa dibaca kecuali yang pertama itu huruf ilat. Kalau huruf ilat ya biarin aja, mukhzil kafirin. Di situ ada ya mukhzil. Tapi karena huruf ilat ya nggak apa-apa. Tapi kalau huruf sahih maka harus diharokati yang pertama. Idza taqassakinani hurrika awwaluhuma bil kasri. Kalau ada dua huruf mati yang bertemu, maka huruf yang pertama diharokati, dihidupkan. Pokoknya yang penting dihidupkan. Nah, pada umumnya dihidupkan, diharokati dengan kasrah. Walaupun sebagian ada yang diharokati dengan dom, maka mim jamak itu diharokati dom. Jadi itu. Jadi kalau teman-teman baca mushaf Madinah di tengah-tengah ayat yang ada tanwin ketemu huruf mati, maka di situ nggak ada nun kecil, kasroh nggak ada. Nah, supaya sudah familiar untuk membacanya.
Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Itu kalau di tengah ayat. Kalau Quran di tengah ayat, Quran Indonesia ada nun kecilnya. Quran cetakan Madinah nggak ada nun kecilnya. Tapi kalau di ujung ayat nyambung ke awal ayat sama. Quran Indonesia maupun Quran cetakan Madinah sama-sama nggak ada nun kecilnya. Contohnya, Qul huwallahu ahadun illahus samad. Ya kan? Ahadun kan tanwin. Kemudian ketemu lam jalalah yang pertama mati Allah, ya kan? Maka di situ supaya bisa nyambungnya dan tahu ilmunya. Sebab kalau nggak tahu ilmunya, kalau ilmunya cuma dengar-dengar aja, kadang-kadang begitu salah, ya kan? Kadang-kadang ada yang suka ngimami di musola kecil gitu, cuma dengar-dengar aja karena sering kulhu itu dibaca wasol kan, apalagi kalau tarawih kan. Jangankan kulhu al-fatihah aja satu nafas itu, ya kan? Qul huwallahu ahadun illahus samad. Karena dengar, kadang-kadang dengarnya salah, niruin. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Kan gitu. Dibacanya begitu karena cuma dengar, ilmu dengar. Yang mestinya dibaca nun kasroh. Nah, itu ya. Nanti banyak juga yang lain-lain, nanti kalau ini dipraktekkan nanti ya. Pada waktu ujian nanti saya minta supaya nanti dibaca juga menggunakan mushaf ini. Nah, nanti dipraktekkan, ada tampil ketemu di menghormati ya. Nah, itu salah satu contohnya di ujung ayat awal, menyambung ke awal ayat tidak ada tanda nun kecil kasrah, baik itu cetakan Madinah maupun Quran Indonesia. Kemudian yang ke-6, cara wakaf. Sebentar. Termasuk muskilah di sini ada yang ingin saya jelaskan, stressing sekali itu ada banyak sebetulnya, yang lain-lain banyak. Tapi stressingnya pada tanwin ketemu hormati, dan yang kedua adalah fawatihus suwar. Jadi fawatihus suwar ini saya bilang termasuk wari karena membacanya memang tidak lazim, sehingga saya kategorikan sebagai gharib. Ada 3 cara di dalam membaca fawatihus suwar. Cara yang paling dasar, Anda tahu nggak bagaimana cara membaca fawatihus suwar? Bisa menjawab cara membaca fawatihus suwar. Gimana cara membaca fawatihus suwar? Kaf ayat shot itu gimana cara membacanya? Cara membaca fawatihus suwar bagaimana? Cara membacanya di dalam buku-buku tajwid tidak dijelaskan bagaimana cara membaca fawatihus suwar, cara dasar. Cara dasarnya yaitu dengan menyebut nama hurufnya. Nah, itu tidak dijelaskan buku tajwid. Anda mempelajari tajwid sama ini jelaskan nggak begitu? Ada nggak penjelasan itu? Bahwa kita membaca fawatihus suwar itu dengan menyebut nama hurufnya. Yang kita diajarkan itu adalah panjang pendeknya, betul nggak? Maka jangan disalahkan kalau ada orang membaca tosimim bacanya posama. Kan di situ ada tanda panjang kan? Mimnya di atasnya ada tanda panjang, mimnya ada tanda panjang, maka dibaca posama. Karena diajarnya panjang pendeknya. Makanya yang pertama itu harus diketahui bahwa cara membaca fawatihus suwar itu adalah dengan menyebut nama hurufnya. Saya rasa nggak ada kesalahan seperti itu kalau diketahui bahwa cara membaca fawatihus suwar itu adalah dengan menyebut nama hurufnya. Tosimim nggak, sudah. Tosimim nggak akan terjadi posama. Jadi yang pertama tosimim, tinggal yang kedua, tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah mengetahui bagaimana cara membaca panjang pendeknya. To dibaca 2 harokat, sin dibaca 6 harokat, mim dibaca 6 harokat. Jadi tosim mim.
ketiga ini banyak yang nggak bisa. Yang ketiga yang saya sebutkan tadi di awal, yang ketiga itu adalah ahkamul huruf. Ahkamul huruf. Ada di situ idgham bi gunnah, ada ikhfa, nggak kelihatan. Nah, maka kita harus membaca yang ketiga ini sesuai dengan kaidah tadi. Yang dengung-dengung itu kita dengungkan dan kita tahan. Nah, hanya harus sama. Contohnya umpama di awal surat Asy-Syura, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi ditahan dengungnya. Di situ antara Ain dengan Sin ada bacaan apa? Ikhfa, karena ada nun mati ketemu Sin, ya kan? Kemudian antara Sin dengan Qaf ada bacaan apa lagi? Ada hukum huruf ikhfa, ada dua ikhfa. Maka di situ didengungkan dan ditahan dan nahanya sama. Itu yang ketiga. Jadi ada tiga hal di situ paling tidak. Ada yang lain juga ada. Termasuk diantaranya mungkin kalau kolkolah ini kolkolahkan. Namanya contohnya alif lam mim shad. Kalau kolkolah, walaupun di situ nggak kelihatan huruf dalnya, tapi sebetulnya secara lafzon, secara ucapan ada huruf dal, maka harus dibaca kolkolah. Jangan dibacanya ngumpet-ngumpet, bacanya gak jelas. Shad gak jelas, ya kan? Kolkolah kubro, ya kan? Shad. Nah gitu. Sama dengan qaf tadi. Qaf juga fa-nya jangan seperti P. Ain, Sin, Qaf. Jangan Qaf. Ya. Nah, jadi matnya dipanjangin dulu, baru kemudian bingung. Ini teman-teman, ya. Ini saya ingatkan teman-teman supaya nanti, karena dalam nanti ada itu, ya. Jadi dipanjangkan dulu, baru didengungkan, ketemu dengungnya ditahan. Jadi i-nya dipanjangkan dulu, gitu ya. Bisa dipahami ya? Dipanjangkannya 6 harokat. Kalau ain bisa 6 bisa 4, khusus itu ain, ya. Jadi 6 kosong asal hukum yang ada pada Fatihah Suwar itu semuanya dibaca 6 harokat kecuali ain. Ain bisa 4, bisa 6. Itu ain, sin, qaf. Gitu ya. Itu dua itu stasiunnya di gharib. Yang lain-lain ada juga, ya. Stasiunnya yang gharib itu ada pada tanwin ketemu huruf mati sama fawatifus suwar. Kalau gharib yang lainnya uli ada wawunya tapi dibaca pendek, ulaika kan ada wawunya tapi dibaca pendek. Baik. Berikutnya adalah cara wakaf. Cara wakaf ini, jadi bukan wakaf tam, hasan, qabih, bukan. Itu rada sulit karena memang itu terkait dengan pemahaman bahasa Arab juga. Kalau tidak paham bahasa Arab, maka sebaiknya mengikuti wakaf tanda wakaf yang mengikuti tanda-tanda wakaf yang ada, ya kan? Jadi contohnya umpamanya di situ ada kalau kita mau wakaf di kalimat yang kita mau berhenti, di situ ada huruf yang ditasdid umpamanya. Umpamanya nun tasdid, maka supaya ditahan sebentar. Fihin, jadi jangan fihin. Beda. Nah, supaya beda antara huruf yang ditasdid dengan tidak, maka ditahan sebentar. Ya, fihin, nah kan ada sidahnya tuh. Maka kalau kita wakaf di situ ditahan sebentar. Fihin. Jadi jangan fihin. Sama dengan tabak, ya di situ juga kita tahan sebentar, kemudian kita pantulkan. Itu namanya kolkolah.
Allahu akbar, ya, karena syiddah. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ya. Kemudian fatal, wal waznu yawma idzinil haqq. Ya, teman-teman, jangan buru-buru ya. Ininya untuk memantulkan qafnya itu. Jadi jangan wal waznu yawma idzinil haqq. Jangan. Ya, agak ditahan sedikit. Wal waznu yawma idzinil haqq. Nah, itu ya. Nah, nanti ada bacaan pola-pola itu macam-macam ya. Kemudian yang terakhir yang terakhir itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal ini perlu saya jelaskan karena dulu saat saya ngaji juga nggak pernah diajari bagaimana membaca hamzah wasal. Ya baca begitu saja, ya kan? Dulu saya ngaji baik di kerat yang sana maupun di sini nggak pernah diajari bagaimana cara baca hamzah wasal, tapi ya langsung talaki saja, membaca langsung. Nah, supaya kita semua nggak salah, maka perlu ada cara-cara membaca hamzah wasal. Hamzah wasal kaitannya dengan hamzah qata'. Ada dua hamzah, kalau nggak hamzah qata', hamzah wasal. Nah, teman-teman sebelumnya pasti sudah tahu semua itu hamzah wasal dan qata'. Apa bedanya? Mal farq baina hamzatul qata' wa hamzah wasal? Apa bedanya? Hamzah qata' berharakat. Bisa dilengkapi. Apa bedanya hamzah qata' dengan hamzah wasal? Kalau qata' betul. Jadi kalau hamzah qata' di tengah maupun di awal itu sama-sama dibaca. Kalau wasal itu kalau di awal dibaca, tapi kalau di tengah tidak dibaca. Itulah hamzah wasal. Nah, jadi saya tidak menyuruh satu-satu, takutnya nanti belum ini ya. Saya contohkan saja. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Katakanlah ada orang-orang yang ragu-ragu kalau kita menggunakan mushaf Indonesia. Ada nggak mushaf Indonesia? Alhaakumut takatsur itu hamzahnya hamzah apa? Hamzah qata'. Betul ya? Jadi hamzah qata', tapi kadang-kadang ada yang salah membacanya karena nggak tahu. Jadi sehingga kalau diwasolkan, bismillah diwasolkan ke alhaakumut takatsur, ada yang baca bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Ada yang baca begitu. Di musola sama ada imamnya begitu. Maka berantem sama makmumnya. Kalau makmumnya anak Suludin. Lah, ini bukan milhakumut takatsur, yang benar mi'alhakumut takatsur. Nah, kebetulan Arab Saudi nggak ikut tahsin sehingga, nah kenapa itu dibaca mi'alham? Ya, itu yang benar dari guru saya mi'alhakumut takatsur. Kata imamnya dari guru saya juga milhakumut takatsur. Sehingga dia berantem nggak ada ujung-ujungnya. Karena yang imam musola nggak terima kalau cuma begitu aja alasannya, mesti ada tambahannya. Datang lagi anak Rasulullah yang lain, ini sebetulnya dibaca mi'alhakumut takatsur karena Allah itu hamzah qata'. Baru terima tuh imam musolanya baru terima itu. Dulu kita ngaji nggak pernah diajarin gitu, betul lah. Sedangkan kita sekarang ini banyak mewasolkan, terutama tarawih, betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya lakum takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Wasolkan begitu. Ya kan kalau nggak biasa salah, itu bisa salah baca hamzah wasalnya. Betul kan? Nah itu. Nah, bagaimana coba baca Iqra. Iqra hamzahnya hamzah apa? Iqra. Hamzah wasal. Teman-teman usulin pasti sudah bisa itu bagaimana mewasalkannya. Ketika bismillah diwasalkan ke Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Ini kalau nggak biasa header, apalagi kalau mushaf Indonesia. Kebetulan nggak ada yang baca ke bawah ya. Kalau mushaf Indonesia itu dikasih harokat kasroh.
Dikasih harakat kasroh itu yang bikin keder. Nah kalau Quran ini coba dilihat, ini nggak ada harakatnya, nggak ada harakatnya, gitu. Jadi kalau Quran ini, Quran cetakan Madinah ini sudah bisa dibedakan mana yang hamzah wasl dengan mana yang hamzah khotok. Kalau ya tentunya yang di awal ya. Kalau hamzah khotok berarti ada hamzahnya, ada kepala ainnya. Itu hamzah khotok. Kalau hamzah wasl bisa dipastikan di sini nggak ada. Nah itu, ya. Saya kira itu penjelasan saya tentang tahsin, ya. Dan sebetulnya saya minta supaya dipraktekkan, ya, supaya dipraktekkan. Teman-teman sudah bisa melakukan semua ya? Bisa ya? Yakin ya? Coba, tolong satu aja baca awal surah Maryam, kaf ha ya ain sad. Ha ya ain sad. Iya, bagus. Ya. Itu contoh bacaan Fatihah Suwah. Tadi sudah dibaca. Yang paling penting di situ adalah dengungnya. Karena yang terlewat biasanya saya pernah juga menyimak teman-teman yang sudah sangat mahir, bahkan juga sudah juara nasional, tapi baca di hukum hurufnya itu kurang tepat. Jadi mesti di situ didengungkan dan ditahan, gitu ya. Ya fakis ghairaha, ya. Bisa disamakan yang lain-lain nanti ya. Di awal surah Al-A'raf maupun di awal surah Asy-Syura, teman-teman nanti bisa menyamakan. Mungkin ada juga yang ingin bertanya, silakan. Mengenai at-tasmiyah, tadi telah disinggung bahwa banyak qori atau bahkan imam juga membaca ayat terakhir itu matobinya dilebihkan. Itu apakah memang masih boleh ditolerir atau memang mutlak itu salah? Ya, jadi membaca mat dengan dibaca tidak sama rata padahal hukumnya sama, maka itu tentu salah ya. Tapi salahnya memang tidak fatal. Jadi kesalahan itu ada level-levelnya, sama dengan pedas itu ada level-levelnya. Ada level yang fatal. Yang fatal itu ukurannya adalah yukhillul ma'na, itu fatal. Jadi kalau kepanjangan dikit, nah itu nggak fatal. Namanya saya contohkan tadi hakimah, itu nggak fatal. Jadi tidak semua mat itu terus salah, tidak fatal, enggak, ada yang fatal. Kalau kemudian mat tabi'i yang mestinya dibaca 2 harokat, dia baca cuma 1 harokat, fatal. Ya kan? Tapi kalau cuma kelebihan sedikit saja, itu tidak fatal. Katakanlah mestinya dibaca 2 harokat tapi lebih menjadi 3, itu nggak fatal. Walaupun sebetulnya itu salah, tapi salahnya nggak fatal. Tapi kalau mestinya 2 harokat dibaca 1, maka itu bisa yukhilul ma'na, gitu kan? Sama dengan yang mestinya 1 harokat dibaca 2 harokat. Banyak thumma la tus'alunna dibaca thumma la tus'alunna, kan fatal itu. Betul kan? Itu maknanya bisa sebaliknya. Itu jadi sekali lagi kalau matobi'i kelebihan itu salah. Ya, tapi salahnya tidak fatal. Jadi tidak, kalau orang yang membacanya seperti itu maka tidak termasuk ahlul adab. Dia belum dikatakan sebagai orang yang membaca Al-Quran yang baik gitu ya. Belum dikatakan ahlul adab dalam baca Al-Quran. Ya. Tetapi tidak fatal. Sama juga kalau kita baca mat jaiz, mat wajib umpamanya, ya. Kemudian kalau mat wajib yang mestinya kita baca 4, kemudian kita baca 2, itu salah. Tapi salahnya nggak fatal karena tidak yukhilul ma'na, tidak merubah makna. Nah, jadi ada 2 kesalahan fatal, kesalahan level 1 menurut saya.
itu adalah kalau kita membaca makharijul huruf nggak pas, mirip dengan huruf yang lain, ya, baca tak, misalnya dia tidak terlalu desis, tapi dia bacanya seperti sin, summa latus alunna. Mestinya baca summa, tapi dibaca summa. Nah itu kan berarti baca sin, itu fatal. Baik, saya kira itu jawabannya. Baik teman-teman, gimana kira-kira? Jadi untuk untuk ujian nanti, ya sebetulnya saya katakan tadi sangat mudah sebetulnya, dan ini mudah-mudahan menjadi perhatian buat kita semua. Jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran. Kalau nanti ujian itu sebetulnya anggap saja bahwa itu adalah alat koreksi buat diri kita. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kemudian kita pikirannya lulus. Kalau kita pikirannya cuma lulus, nggak mau belajar. Kadang-kadang begitu. Takut juga begitu kadang-kadang. Pikirannya lulus. Kira-kira yang ditanyakan Pak Rohim apa ya? Kalau sudah pengen tahu soal yang dulu, biasanya kalau juz 30 itu yang ditanyakan paling Nazi'at sama Al-Fajr. Ya udah itu aja yang dibaca. Itu karena tujuannya lulus. Nah, jadi karena itu ini sebagai koreksi awal yang sebetulnya nanti ketika ujian itu tidak merepresentasikan semua Al-Quran. Jadi ini sebagai stimulus saja, sebagai pancingan saja sebetulnya. Ya nanti untuk supaya bisa lebih terus semangat untuk ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebagai sebagai penyemangat untuk kita semua, dan untuk saya juga pada waktu ujian nanti tentu paling yang dimintain baca tidak banyak, paling setengah halaman, dan menyangkut khawatir aswar, menyangkut mungkin juga gharib gitu. Dan saya minta supaya dijelaskan juga bahwa tamamul harakat. Saya minta dijelaskan semua akan mendapatkan pertanyaan bahwa tamamul harakat. Kenapa saya anggap bahwa tamamul harakat itu penting? Karena nanti di MHQ itu ada juga penilaian itu, maka tamamul harakat itu mesti dipahami, diamalkan, dan bisa menilai bacaan orang lain itu tamamul harakat atau tidak. Saya kira ini sangat penting, dan teman-teman kalau nanti KKN segala macam itu supaya juga punya ilmu yang beda dari yang lain dalam membaca Al-Quran. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.